Kisah dimulai dengan diperlihatkan dua pasangan kekasih yang lagi mengadakan acara reunian di sebuah villa. Mereka bernama Dodi, Firman, Cynthia, dan Ana. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba datanglah seorang cewek sekaligus temannya mereka waktu SMA dulu. Dia bernama Aryani. Malam semuanya. Kedatangan Aryani membuat semuanya kaget karena dia tidak diundang di acara tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Aryani datang ke sana untuk cari ayah dari janin yang sedang dikandungnya. Gue datang ke sini cuma tahu cari bapak dari anak yang gue kandungin. Maksud lo apa sih? Lo pikir Dodi sama Firman yang udah ngehamilin lo? Emang? Setelah dengar semua itu, suasana pun berubah. Firman dan Dodi akhirnya dapat gambaran dari masing-masing pasangannya. Bingung dengan masalah yang dihadapi, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan tes DNA setelah Aryani melahirkan. Biar semua tahu siapa ayah yang sebenarnya dari anak tersebut. Pada tengah malam, Dodi dan Firman lagi merenung di luar. Mereka sedikit kesal dengan Aryani karena mereka merasa dijebak olehnya. Padahal mereka waktu itu menggarap apemnya Aryani teh menang meli bosku. Dia lagi membutuhkan uang dan menjual apem legitnya. Di tengah perbincangan mereka, Firman tiba-tiba dengar suara burung gagak. Menurutnya itu adalah pertanda burung. Apaan sih? Ya, biasanya ada pertanda burung kan? Dan benar saja di dalam villa Aryani ada yang mencekiknya sampai maot. Keesokan harinya mereka dikagetkan dengan penemuan Aryani yang sudah terkujur kaku tak bernapas lagi. Alhasil mereka pun panik, bahkan sempat bertengkar dan saling menuduh kalau salah satu dari mereka yang telah memaeotkan Aryani. Ini pasti kelakuan lo berdua kan? Gue gak nyangka ya, lo bisa mikir kayak gini sih. Panik dan bingung dengan semua itu serta gak mau berurusan dengan polisi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengubur Aryani di sebuah kebun belakang villa. Setelah itu mereka pun kemudian pergi ke rumah masing-masing dan saling mengingatkan untuk menutupi masalah ini karena mereka gak mau kalau sampai di penjara. Singkat cerita, gara-gara kejadian tersebut hubungan Cynthia dan Firman akhirnya kandas di tengah jalan. Walaupun Firman pun sempat menjelaskan semuanya pada ibunya Cynthia. Tapi bayi yang di dalam kandungan Aryani itu belum tentu anak saya, Tante. Pada suatu malam Cynthia pergi lagi ke Jakarta. Dan waktu itu baru sampai di terminal. Dan apa yang terjadi, lampu terminal tiba-tiba mati sehingga membuat Cynthia kaget. Apalagi dia mendengar suara gasolin Jipo lagi dikecerek-kecerek. Persis dengan yang dilakukan Aryani waktu di villa dulu. Karena ketakutan dan merasa ada yang mengikutinya, Cynthia pun akhirnya lari. Sementara di tempat lain, Firman bercerita sama Dodi kalau menurutnya yang sudah memaeotkan Aryani itu adalah Cynthia atau Ana. Karena waktu itu di sana tidak ada siapa-siapa lagi, cuma mereka berempat aja. Kembali ke Cynthia yang lagi ketakutan dengan suara gasolin Jipo yang terus mengikutinya. Cynthia kemudian coba telepon Firman untuk meminta pertolongan, namun tidak diangkat. Dan apa yang terjadi?
Setelah itu Cynthia dan Ana kemudian bercerita sama Firman beserta Dodi kalau mereka diteror seseorang dengan suara gasolin mirip dengan yang Aryani lakukan. Namun Firman tidak percaya dengan semua itu dan kemudian pergi. Merasa curiga dengan omongannya Firman, Dodi mencoba geledah tas dan HP-nya Cynthia sewaktu mereka lagi berada di kamar. Namun dia tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Besok paginya Ana mendapat kiriman paket dari orang yang tidak diketahui. Begitu juga dengan Cynthia dan Dodi. Mereka sama-sama dapat kiriman paket berupa ancaman. Karena gak percaya dengan semua itu dan gak mungkin Aryani dapat hidup lagi, mereka kemudian coba kembali untuk membongkar kuburannya Aryani. Namun apa yang terjadi, ternyata mayat tersebut sudah tidak ada di sana. Mereka pun semakin panik dan kembali mendapat teror lagi. Gua akan balas semua perbuatan kalian di villa. Ya ampun. Namun ada yang sedikit janggal bosku, karena Firman tidak pernah mendapat teror tersebut. Teror dari arwahnya Aryani. Kenapa? Singkat cerita, Cynthia dan Firman akhirnya balikan lagi. Waktu itu Firman nganterin pulang Cynthia ke rumahnya. Namun orang tuanya Cynthia tidak mengizinkannya karena gak mau kalau anaknya kecewa yang kedua kalinya. Dan kemudian menyuruh Firman untuk pulang. Firman udah mampus pulang. Nanti gimana sih? Mengetahui Firman sudah pergi, Cynthia kemudian menyusulnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang yang dianggap Firman itu adalah orang yang selama ini menerornya dan hampir saja memaeotkannya. Untung aja Firman datang dan menolongnya. Jangan tinggalin gue lagi ya, jangan tinggalin gue. Sementara di tempat lain, Ana marah dan mulai mencuekin Dodi. Mendingan sekarang lo pergi. Cepat gue dong. Bahkan sampai membakar barang-barang pemberiannya. Cynthia dan Firman kemudian mencoba mendamaikan mereka dengan mengajak ketemuan di sebuah kafe. Dan akhirnya mereka pun balikan kembali. Tak berselang lama Cynthia dapat WA dari nomor tak dikenal supaya dia segera pulang ke Bogor karena mamahnya sakit. Sebelum pergi, Cynthia mencoba telepon mamahnya namun tidak bisa dihubungi, sehingga membuatnya semakin khawatir. Dan akhirnya Cynthia pun memutuskan untuk pulang ke Bogor. Iya, gue antar. Sin, mending gue aja nganterin lo. Pinjem mobil Dodi. Karena waktu itu malam, Cynthia kemudian dianterin sama Ana dengan menggunakan mobilnya Dodi. Namun apa yang terjadi? Kayaknya bukan jalanan ke rumah nyokap gue, udah di jalan pintas. Gue udah berapa kali lewat jalan ini. Cynthia mulai heran karena jalan yang dilalui bukan jalan menuju ke rumahnya. Ketika sudah sampai di tempat yang sepi, Ana menghentikan mobilnya dan menyuruh Cynthia untuk turun. Dan betapa kagetnya Cynthia karena suara gasolin yang selama ini menerornya ternyata miliknya Ana. Jadi lo? Iya. Gue orangnya. Ana kemudian mengeluarkan pisau untuk memaeotkan Cynthia. Cynthia pun sempat mau kabur namun gagal. Dalam keadaan tertekan tersebut, Cynthia sempat hubungi Firman dan akhirnya semuanya terbongkar. Lo harus mati seperti Aryani. Karena dia tuh selalu jadi penghalang gue untuk gue deketin Firman. Ana melakukan semua ini, ternyata dia menyukai Firman dari sejak SMA dulu. Namun dia selalu kalah setar sama Aryani dan Cynthia. Cynthia kemudian mencoba melawan lagi dan kemudian kabur. Namun karena tidak tahu lokasi, akhirnya Cynthia pun tertangkap lagi. Dan kemudian dibabuk popongkol hingga maeot.
Setelah memaeotkan Cynthia, Ana kemudian telepon Dodi untuk bertemu di rumahnya karena ada hal yang harus dibicarakan. Dengan cepat Dodi dan Firman pun melaporkan semua ini pada polisi. Dan di akhir cerita, Ana datang ke rumah Dodi sambil menodongkan pisau minta putus. Dia tidak mencintainya, bahkan hampir saja memaeotkannya. Untung aja polisi cepat datang dan menangkapnya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.